Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm fi syahri Sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang insyaallah selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada nikmat rezeki karunia Allah juala. Pada hari ini kita semuanya masih bisa bertemu kembali, bersilaturahim kembali dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian lanjutkan dengan kajian rutinitas kita yaitu taklim ba'da subuh. Semoga hari ini Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadiran kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang beriman hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan taklim kita pada subuh hari ini, insyaallah saya akan menyampaikan satu pasal, satu tema, yaitu fi fadilatis sholati ma'al jamaah, di antara keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 277, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus sholata wa atuz zakata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, wa 'amilus shalihat, dan yang melakukan amal soleh dan kebaikan, wa aqamus sholat, dan yang mendirikan sholat 5 waktu, wa atuz zakat, yang menunaikan zakatnya, lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wala khaufun 'alaihim, dan tidak punya ada perasaan takut,
Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 277 ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan amal soleh. Siapa yang banyak melakukan kebaikan dan amal soleh, kemudian dia menunaikan ibadah, dia mendirikan ibadah sholatnya, dia menunaikan zakatnya, maka dia tidak punya perasaan takut. Kenapa? Karena dia selalu yakin tawakal kepada Allah. Apapun yang dia alami, Allah pasti akan bantu. Jadi tingkatannya ini udah, keyakinannya udah tinggi, saudara. Maka kemudian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruwiya an Nabi Alaihi Salatu Wasallam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat salatal khamsa ma'al jama'ati, falahu khamsyat asya'ah." Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, ya, ma'al jama'ati secara berjamaah 5 waktu ini, falahu khamsyat asya'ah, maka baginya diberikan 5 kebaikan. Al-awwalu, yang pertama, la yasibuhu faqru fid dunya, tidak diberikan kefakiran hidup di dunia. Fakir itu orang yang benar-benar gak punya apa-apa, fakir. Dhaif, orang yang lemah. Jadi siapa yang mendawamkan sholat berjamaah, maka Allah jaga dirinya tidak akan hidup dalam keadaan fakir, saudara. Di dunia, ya. Artinya Allah selalu berikan kecukupan. Ya, terlalu berlebihan juga enggak mungkin barangkali, ya, tapi Allah selalu berikan kecukupan. Allah berikan keberkahan. Apa makna berkah? Berkah itu bermakna ziyadatul khair. Berkah itu ziyadatul khair, terus bertambah kebaikannya, itu berkah. Jadi orang yang dalam kehidupannya ada keberkahan, maka di situ ada ziyadah khair, maka selalu bertambah kebaikannya, terus bertambah terus, ya. Al-awwalu, yang pertama, la yasiru faqru fid dunya. Wa tsani, yang kedua, yarfa'allahu anhu 'adzal qabri. Allah angkat siksa daripada azab kuburnya. Jadi dibebaskan dia daripada siksa dan azab kubur kalau kita selalu mendawamkan sholat berjamaah. Yang paling berat kan kita sholat jamaah subuh, ya. Subuh itu sholat jamaah itu paling berat. Dan kata kita sholatnya bangunnya aja udah berat banget. Padahal subhanallah ibadahnya pahalanya besar. Jangankan saudara sholat wajib subuhnya nih, saudara melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh aja pahalanya luar biasa. Itu sunnahnya aja tuh. Saudara sholat 2 rakaat sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, apa kata Nabi? Maka Allah akan berikan dunia beserta isi-isinya. Itu baru sholat sunnahnya tuh, ya. Jadi siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka Allah akan berikan dunia beserta isi-isinya, insyaallah. Kita semuanya ini orang-orang kaya semua nih, Pak, ya. Amin ya Rabbal. Ini kita orang-orang kaya nih semuanya nih. Kenapa? Karena alhamdulillah dari sebelum subuh kita sholat sunnah, ya.
Maka kalau itu terus rutin kita dawamkan, maka Allah akan kasih dunia akuisisinya buat kita semuanya, saudara. Waris yang ketiga, di antara keutamaan orang yang berjamaah, atau kita biyamini, diberikan catatan kebaikan dari tangan kanannya. Di tangan kanan selalu identik yang baik-baik di tangan kanan, ya. Warabit yang keempat, yamurru ala siratikal barqil khatifin, menyeberang jembatan Shiratul Mustaqim kal barqil khatif, itu seperti halilintar, jadi cepat, ya, kal barqil khatif, jadi nggak lambat jalannya. Wal khamis yang kelima, yadkhulullahu ta'ala jannah bila hisab, Allah masukkan dia ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, Rasul bersabda begini, la tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah min baini yadayhi hatta yus'ala an arba'ati asya'a. Sebelum dua kali seorang hamba nanti dikumpulkan pada hari kiamat, maka mereka akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Apa 4 perkara yang Allah tanyakan? Al-awwalu an umruhu fi ma afnahu. Yang pertama, umurmu kau habiskan untuk apa? Saudara punya umur ditanya oleh Allah, umurmu kau habiskan untuk apa? Umur ditanya. Kalau hitungan dunia tiap tahun umur kita kan nambah, Pak, ya. Kalau hitungan dunia, Bapak sekarang umurnya 50 tahun atau 55 tahun, di tahun besok 56, tahun besok lagi 57, terus hitungan dunia. Barangkali umur saudara, umur Bapak bertambah nih hitungan dunia, tapi kalau hitungan akhirat umur kita makin berkurang. Rasulullah wafat usia 63 tahun, Pak, ya. Rasul wafat usia 63 tahun. Umat Nabi Muhammad yang gak ada beda sama Nabi lah. Kira-kira kalau umur kita meninggalnya sama dengan umur Nabi 63 tahun, saya mau nanya, Pak, enak apa kagak kira-kira? Kalau umpama umur Nabi Muhammad nih, meninggal usia sama sama Nabi 63 semuanya nih. Pokoknya rata 63 tahun semuanya. Kira-kira enak apa kagak, Pak, sebenarnya? Enak-enaknya enak, Pak, ya. Jadi kalau Bapak usianya sekarang disuruh di usianya 60 tahun, 3 tahun lagi. Kalau Bapak hari ini usianya 62 tahun 11 bulan, ya sebulan lagi. Gak usah pantang-pantang, kenapa aja bersekat, ya. Cuma kan kau gak begitu. Al-umruhu fi ma'afnahu, umurmu kau habiskan untuk apa? Untuk umurmu. Ditanya kepada Allah. Lalu yang kedua, jasadahu fi ma'afnahu, jasadmu kau pergunakan untuk apa? Ibadah kita. Apakah dipakai untuk ibadah kepada Allah? Apakah dipakai untuk zalim kepada diri sendiri, juga zalim kepada Allah, zalim kepada manusia? Ataukah memang badan kita, jasad kita dipergunakan untuk beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Atau malah kufur terhadap nikmat yang Allah kasih. Kan perbedaannya ada syukur, ada kufur, Pak. Kalau syukur itu orang yang pandai berterima kasih.
Sering kita pakai bahasa syukron, ya, syukron, terima kasih. Jadi orang yang pandai bersyukur adalah orang yang pandai berterima kasih. Syukur, ada syukur, ada kufur. Kufur itu ingkar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kufur itu ingkar terhadap apa yang Allah kasih. Makanya orang-orang kafir itu orang-orang yang ingkar. Jadi orang yang pandai berterima kasih adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga apa yang ditanya? Pertanyaan yang ketiga, wa amalahu min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari hartamu, dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Harta itu ditanya dapatnya dari mana, keluarnya juga ditanya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Sama juga begini Pak. Tiap hari kan kita makan, ya. Bapak tiap pagi makan, siang makan, sore makan, kadang malam masih minum kita. Ya, maaf, yang normal, yang bagus pagi kita keluarin Pak. Itu sirkulasi sehat itu namanya, perputaran dalam tubuh kita itu normal. Ada yang masuk, ada yang keluar. Coba Bapak bayangkan, kalau tiap hari Bapak Ibu makan pagi, siang, sore, malam, besok makan lagi, besok makan lagi, nggak ada yang keluar di dalam tubuh kita, nggak ada yang keluar. Saya mau nanya, kira-kira yang ada sehat apa penyakit? Ya? Penyakit. Yang ada penyakit pun kita sakit Pak. Akhirnya masuk ke rumah sakit, dioperasi. Orang mau operasi aja syaratnya harus buang angin dulu Pak. Nah makanya harta ditanya begitu, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau saudara punya harta cuma dimasukin saja dan disimpan saja, ditumpuk-tumpuk aja, nggak pernah dikeluarkan zakat, infak, sedekah, wakafnya, maka nanti itu harta yang kita tumpuk akan berubah menjadi syuja'ul akram. Apa syuja'ul akram? Syuja'ul akram ini seekor ular, seekor ular yang besar. Kemudian dia ngomong ke manusia, aku ini hartaku, tahu? Yang dulu kau agung-agungkan di dunia tapi gak pernah kau keluarkan zakat infak sedekahnya. Akhirnya apa? Akhirnya itu harta keluar lewat jalannya sendiri. Tuh. Kalau harta yang kita punya udah keluar lewat jalannya sendiri udah berarti. Tapi kalau harta yang kita punya keluar kita yang ngatur, enak. Saudara punya harta banyak, nggak bisa kita atur keluarnya. Nanti dia keluar lewat jalannya sendiri. Dengan cara apa? Oh, berbagai macam. Nanti apa yang kita alami itu harta keluar terus tidak berhenti. Itu kalau harta yang kita punya tidak kita keluarkan. Lalu pertanyaan yang keempat, wa an ilmihi ma'amilabi. Dari ilmumu kau pergunakan untuk apa? Nah, ya. Saudara, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Salatul rajul ma'al jama'ati khairun min salatil arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Salatul rajul, salatnya seorang laki-laki ma'al jama'ati, secara berjamaah, khairun, itu lebih baik, min salatil arba'ina sanatan, daripada 40 tahun sholat fi baitihi munfaridan, daripada saudara sholat sendiri selama 40 tahun sendiri. Jadi saudara sholat berjamaah itu lebih utama, kata Nabi, daripada saudara sholat sendiri di rumah selama 40 tahun itu saudara. Ya. Jadi subhanallah, dahsyatnya di antara keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Anal jama'atu tafaddalu 'ala al-mufridi bi 70 wa 20 darajah. Keutamaan sholat berjamaah itu 27 derajat. Wa fil khabari 'an Nabi alaihi salatu wasalam qala idza kana yaumal qiyamati, apabila datang hari kiamat, yasyarallahu qauman, Allah menghalau satu kaum, wujuhum, yang wajah mereka, apabila datang hari kiamat, Allah menghalau satu kaum, wujuhum, yang wajah mereka kal kawakib. Apa kawakib? Kawakib itu kalau umpamanya malam hari di langit itu ada yang kelap-kelip itu banyak, itu apa namanya itu? Bintang. Apabila datang hari kiamat, Allah menghalau satu kaum, wujuhum, yang wajah mereka kal kawakib, itu seperti bintang. Fataqulu lahumul malaika, maka berkata para malaikat, ma a'malukum, apa amalan-amalanmu? Fayaquluna, mereka menjawab, kunna idza sami'na al-adzan famanna ila taharati wal wudu'i wala yastaqilu bi ghairihi. Jadi malaikat nanya nih, apa sih amalanmu sehingga wajahmu kok seperti bintang bercahaya? Mereka menjawab, apa kata mereka? Idza sami'na al-adzan, kami apabila mendengar adzan, famanna ila taharati, buru-buru kami bersuci. Ini apabila mendengar adzan nih, mendengar ya. Wal wudu'i, dan buru-buru kami ngambil air wudu. Wala yastaqilu bi ghairihi, dan kami tidak menyibukkan dengan urusan yang lainnya. Apabila terdengar suara adzan di Baitul Izzah nih, ada terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nih terdengar suara adzan nih, buru-buru dia bersuci. Terdengar suara adzan, buru-buru dia bersuci, dia mandi ya, atau dia buru-buru ngambil air wudu, dan dia tidak pernah menyibukkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Kemudian dia berangkat nih ke Masjid Baitul Izzah, dia sholat jamaah. Cuman dia mendengar dulu. Apabila dia mendengar suara adzan, maka nanti wajahnya kal kawakib, wajahnya seperti bintang. Wa qawman wujuhuhum, dan ada satu kaum, wujuhuhum, yang wajah mereka kal qamari. Apa qamar? Bulan. Tadi wajahnya seperti bintang, sekarang wajahnya seperti bulan. Fayaqulu lahumul malaikah, maka mereka bertanya kepada mereka, amaluhum,
apa amalanmu sehingga wajahmu seperti bulan? Fayaquluna, mereka menjawab, kunna natawadda qabla al-adzan. Kami mengambil air wudu dan bersuci sebelum adzan. Ini maka tergantung kebiasaan kita ya. Ada orang yang ngambil wudunya setelah mendengar adzan. Ada nggak? Ada. Ini tergantung kebiasaan kita nih. Begitu terdengar adzan, Allahu Akbar, baru kita wudu. Ada ya. Ini yang model begini nanti wajahnya kawan-kawan seperti bintang. Ada orang yang ngambil air wudhunya qoblal adzan, sebelum adzan. Ada nggak? Sebelum adzan masuk, dia udah siap-siap nih. Dia udah mandi, dia sudah bersuci, dia udah ngambil air wudhu. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Nanti wajahnya kal qamari, ini seperti bulan. Ini tergantung kebiasaan kita, ya. Ada yang ngambil wudhunya pas bunyi adzan, ada yang ngambil air wudhunya sebelum adzan. Wa qaumun wujuhum, dan ada satu kaum wujuhum yang wajah mereka kasyamsi, apa syamsun, matahari. Fayaquluna, ba'da su'ali, mereka menjawab sebelum bertanya. Sebelum ditanya dia menjawab. Ma'amalukum, apa amalanmu sehingga wajahmu kasyamsi, seperti matahari? Fayaquluna, mereka menjawab, kunna nasma'un nida fil masjid. Kami apabila mendengar adzan mengambil air wudu dan bersucinya fil masjid, di masjid. Ini kan tergantung kebiasaan kita, ya. Ada yang wudunya di rumah, ada nggak? Ada. Ada yang wudunya di masjid, ada nggak? Ada. Ini tergantung kebiasaan kita. Semuanya baik. Kenapa? Karena tujuannya satu. Mereka ingin sholat berjamaah. Pak, kenapa saya ngambil wudu di masjid, Pak? Di rumah air mati, Pak. Air mati di rumah, jadi saya ngambil air wudu di masjid dah. Ya gak apa-apa, ya. Karena satu tujuannya kita mau sholat berjamaah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah ibadah sholat ini adalah perintah ibadah yang diterima oleh baginda Nabi setelah Isra wal Mi'raj. Maka ada perintah untuk melaksanakan ibadah sholat di bawah itu. Pertanyaannya, kira-kira selama kita melaksanakan ibadah sholat, kita merasa pernah khusyuk apa tidak, Pak? Nah, kita kalau sholat khusyuk apa kira-kira? Saya pernah nanya, Pak. Saya pernah nanya sama Kiai, saya mau nanya, gimana sih caranya biar sholat bisa khusyuk? Kan kita pengen sholat khusyuk ya, Pak ya? Gimana sih caranya biar sholat bisa khusyuk? Saya nanya begitu, Pak. Terus Kiai jawab, antum kalau lagi sholat, ya, ada anak kecil nangis di rumah, ngedenger gak? Saya bilang dengar. Berarti antum belum khusyuk, katanya. Lagi sholat yang dengar anak kecil nangis di rumah, dengar gak? Dengar.
benar Kiai, berarti ente belum khusyuk. Kedua, terus kalau antum lagi sholat, kedengaran suara motor lewat, lagi sholat ada suara motor lewat, dengar apa kagak? Wah, saya bingung jawab yang kedua. Kalau saya bilang dengar, tadi bilang khusyuk, ya kan? Saya bilang, saya nggak dengar Kiai, berarti ente butuh katanya. Ada motor tapi suara kagak kedengeran katanya. Jadi khusyuk gimana? Ya khusyuk itu hatinya yang berbicara dengan Allah. Bukan cuma rukun sholat rakaat aja yang kita jalankan, tapi di situ ada yang namanya rukun qalbi, ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li. Apa rukun qauli? Ucapan saudara. Saudara sholat mengucapkan qaul Allahu Akbar, takbiratul ihram namanya. Karena sholat tidak akan sah tanpa mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini angkat tangan kita, qalbi, hati, main ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada susah, ya. Tapi terus kita coba. Supaya apa? Supaya kita, begitu kita sholat itu dialog seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat itu doa, sholat itu doa. Sholat itu komunikasi seorang hamba dengan Sang Khaliq. Komunikasi manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sholat. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang? Memang iblis menggoda manusia dengan 3 cara, Pak, kepada orang yang akan melakukan ibadah sholat. Yang pertama apa itu? Yang pertama, dibuatkan orang yang akan melaksanakan ibadah sholat mengulur-ulur waktu sholatnya itu. Sering nggak gitu, Pak? Oh, cara yang pertama agak mempan. Maka iblis pakai cara yang kedua. Apa cara iblis yang kedua? Dibuatlah orang yang sedang sholat tidak khusyuk terhadap bacaan dan rakaat sholatnya. Tuh, saya mau nanya, Bapak pernah nggak lupa rakaat sholat, Pak? Sholat zuhur 4 rakaat, baru 2 kita bingung, udah 3 mau 4 nih, pusing kita, ya. Tuh bercabang-cabang tuh. Dibuatlah orang itu nggak khusyuk terhadap bacaan dan rakaat sholatnya. Apalagi kalau kita jadi imam, godaan besar. Imam itu godaannya lebih besar daripada makmum. Makanya kalau ada imam yang bacaannya suka lupa, jangan dikatain. Ya, dia mau imam aja berubah bacaannya. Namanya juga manusia. Ya kita nggak tahu siapa tahu imam sebelum berangkat sholat jadi imam di rumah diberangkat dulu sama istrinya, nggak tahu sih bapaknya. Nggak khusyuk jadi ini. Makanya apa kata Nabi, apabila kita sholat berjamaah jadi imam, apa kata Nabi? Ringkaskan bacaanmu, karena di belakang kamu tidak sama dengan kamu, kata Nabi. Ada orang tua yang kalau diri lama nggak kuat, ada orang yang sujudnya kalau rukuknya kelamaan pinggangnya sakit, ada nggak? Ada. Ada orang yang habis sholat udah ditungguin, ada tamunya punya hajat, imamnya lama benar, bacaan sekudus baru selesai. Besok-besok kalau Assalamualaikum berubah di jamaah, ya. Tapi kalau kita sama sendiri misalkan mau 30 juz ya sedikit banyak nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya ada kekhusyukan dalam ibadah. Oh, cara yang kedua nggak mempan juga kan?
Maka iblis pakai cara yang ketiga. Apa cara iblis yang ketiga? Dibuatlah orang yang sedang sholat pikirannya kepada dunia. Bapak mulut ucapin takbir nih, Allahu Akbar, pikiran apa kemana-mana. Ya ampun, tangga mau ini baru lagi ada, semoga baru lagi ada. Duit 300 habis baru bikin kontrakan lagi ada. Apa tuh pikiran kita? Ya, kalau itu terjadi sama kita tanpa kita sadari, kita sudah tergoda oleh man'un. Siapa man'un? Man'un ini iblis, kan? Berbagai macam cara digoda sama man'un. Oh, nggak mempan juga. Maka man'un berubah menjadi seekor binatang yang nempel di badan kita. Saya mau nanya nih, Bapak kalau sholat suka gatal nggak pipinya, Pak? Hah? Geretak-geretak? Gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau Bapak ini lagi ngobrol, lagi ngomong nih kita, ini kan muka nggak gatal-gatal, Pak? Betul nggak? Kalau Bapak harus ngaji dulu, mau sholat atau lagi sholat, langsung perasaan berubah. Supaya apa? Supaya kita pengen ngegaruk, Pak. Tuh udah garuk nih, udah ada gerakan lain, ya. Geremuk pipi kita, itu malah tuh, Pak. Ya. Supaya apa? Supaya orang yang sholat itu nggak khusyuk. Ntar pipi gatal, ntar kaki gatal, segala macam gatal juga. Nggak khusyuk kita sholat jadinya. Tuh, ya. Nah, bagaimana kita bisa khusyuk ibadah sholat? Manakala kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka hati makrifat kepada Allah. Ya, makanya kan baginda Nabi pernah bersabda gini, "Imani dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Saudara kerja untuk dunia, anggap hidup bakal selamanya. Supaya apa? Supaya semangat kerja. Kalau udah di kantor, di usaha, tempat dagang, di mana saja, anggap saudara bakal hidup selamanya. Supaya apa? Supaya semangat kerjanya. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika. Kalau sudah bekerja untuk akhirat, menghadap Allah, takbir Allahu Akbar, ka'annaka tamutu ghadan. Anggap besok kau bakal mati. Jadi adab sholatku, ibadahku, ini adalah yang terakhir, saudara. Jangan bangun, giliran sholat ingat dunia, giliran kerja ingatnya mati, lemas mulu kita. Lagi kerja ingatnya mati, ya mau mati juga, lemas kita, nggak semangat kerja. Giliran kita lagi sholat yang dipikirin dunia, ya terbalik kan? Ya, karena kita selalu berdoa, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditambah lagi itu kadang kita suka doa, apa doanya? Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami, wa sahih ajsadana, sehatkan jasad kami, wa nawwir qulubana, terangkan hati kami, wa tsabbit imanana, kuatkan iman kami, wa ahsin a'malana, baguskan amal kami, wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami, wa ila khairil khairina, dekatkan kami dengan kebaikan ya Allah. Kan tiap sholat kita minta doa yang baik-baik, ya. Setiap sholat kita minta doa yang baik-baik, karena kunci daripada sholat adalah wudu, ya. Gitu, Pak. Kuncinya sholat itu adalah berwudu. Bapak wudunya bagus, sempurna, cakep, nggak buru-buru, insya Allah sholatnya bisa khusyuk. Tapi kalau bapak wudunya udah buru-buru, gimana sholat khusyuk? Begitu. Sempurnakan dulu wudumu, kata Nabi, maka kau akan bisa khusyuk sholatnya. Tuh. Wudunya nggak usah buru-buru, kan bapak menghadap Allah dengan kawan mau sholat, tenang aja, nggak usah buru-buru. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian
itu ada 3 macam, Pak. Ya. Ada namanya sholat harian, ada orang yang sholat harian ada. Ada sholat mingguan, ada sholat tahunan. Alhamdulillah nih, kalau kita jamaah harian ada, mingguan ada, tahunan juga kita jalani. Ya. Ada orang yang sholatnya harian, ada. Ada orang yang sholat cuma mingguan, ada. Ada orang yang sholat tahunan doang, ada. Yang harian dia kagak sholat, mingguan doang dia sholat. Sholat apa itu? Jumat doang. Harian kagak, Jumat mingguan kagak, tahunan doang dia sholat. Apa itu? Idul Fitri apa Idul Adha? Bila sholat Idul Fitri apa Idul Adha, kontah banget subuhnya kagak sholat ya. Orang pada sholat subuh dia udah nyampe dulu di masjid atau di lapangan. Orang lagi pada sholat subuh dia udah siap-siap berangkat. Ada ini juga. Tempat saya itu mah. Sholatnya kadang cuma mingguan doang, tahunan doang. Nah, bagaimana ibadah kita bisa susul? Yuk kita sempurnakan dulu wudhu kita, ya. Kita sempurnakan dulu wudhunya, maka insya Allah kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang tenang, dalam keadaan hati yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti perkara ibadah sholat itu pertanyaan yang ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Itu pertanyaan tentang ibadah sholat. Makanya yuk, mari dalam kesempatan ini, apalagi sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban, insya Allah malam Senin kita akan mengadakan Ismi Sya'ban ya. Banyak keutamaan yang ada pada bulan Sya'ban. Yuk mari kita manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk banyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Di mana makna Sya'ban sendiri, li'annahu yatasya'abu fihi khairan kathiran. Banyak bercabang-cabang kebaikan di dalam bulan Sya'ban. Dan juga semoga Allah bisa sampaikan pertemuan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Allah panjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah. Allah kurangkan rezeki kita untuk sedekah di jalan Allah. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat dari berbagai macam musibah yang namanya penyakit corona, virus, covid, apapun namanya. Semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan hati yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Al-Fakir sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,